PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Mas Edi dan teman-teman dan seluruh jajarannya, dan hadirin semua yang berbahagia, termasuk dari rekan-rekan penyelenggara dan protokol. Mohon yang utama, selalu bersyukur atas nikmat Tuhan. Hari ini kita digunakan untuk hadir dalam agenda pelantikan Dirut baru PDAM dan Dewan Pengawas baru Mas Taufik. Mudah-mudahan tergantung kita semuanya berkat kekompakan, persaudaraan, umur panjang, sehat, manfaat. Amin. Lalu yang saya hormati, tentu yang pertama, saya amat bersyukur ini sebuah langkah baru bagaimana saya dan Mas Danang untuk BUMD, salah satu BUMD kita, PDAM, dengan penyegaran, dengan pimpinan baru, dan dewas baru. Mudah-mudahan sesuai mimpi saya dan Mas Danang untuk kita persembahkan dengan masyarakat Sleman agar PDAM menjadi BUMD yang terbaik. Hari ini langkah sudah saya mulai dengan pelantikan Dirut dan Dewan Pengawas yang baru. Mudah-mudahan Allah betul-betul memudahkan langkah saya dan Mas Danang untuk membawa BUMD Tirta Sembada ke arah yang lebih baik. Bapak yang saya hormati, sebelum nanti saya bacakan resmi sambutan dari pemerintah dan Bupati, saya berharap yang pertama kepada Mas Edi, betul-betul awal mula sekali ini segera pelajari segala aturan yang mengikat PDAM. Dari sisi perundang-undangan maupun dibentuknya BUMD Tirta Sembada oleh pemerintah kabupaten itu untuk apa? Sehingga langkah-langkah penjenengan betul-betul nanti teragenda dengan baik. Kemudian apabila penjenengan perlu supporting dari pemerintah, juga nanti perlu tambahan tenaga-tenaga yang memikirkan bagaimana PDAM ini memerlukan langkah-langkah yang strategis, segera saja didiskusikan sehingga betul-betul teragenda dengan baik menuju BUMD yang sehat. Dimulai dari sumber daya manusianya, kemudian infrastrukturnya, dengan betul-betul pelajari sehingga ditemukan apa saja langkah-langkah penjenengan. Nanti dibicarakan dengan Dewan Pengawas agar betul-betul apa yang penjenengan urusan nanti bisa betul-betul teragenda dengan baik. Saya betul-betul berharap kewenangan dengan budaya ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sampai nggak usah berpikir takut pada siapapun untuk menghinakan. Karena jenengan sudah bersumpah dan diberi kepercayaan oleh pemerintah kabupaten, sehingga sampai sudah bisa tengok lagi apa-apa tarik. Kalau dari sisi penjenengan selaku pimpinan harus ambil langkah, ambil langkah. Tapi kalau ada yang perlu diskusikan dengan saya, Mas Danang dan sebagainya, monggo. Tapi jenengan betul harus. Kemudian berkaitan dengan SDM ini betul-betul saya minta kendalikan betul. Penjenengan lebih baik SDM ini jangan berkatakan buka secara umum. Kalau memang memerlukan tambahan, diadakan dengan baik, ditata dengan baik, sampai nggak usah segan takut misalnya dengan Dewan, dengan saya, dengan Pak Danang, aku siapa? Kalau jumlahnya sudah maksimal, nggak bisa ditambah lagi, ya jangan ditambah. Kemudian pada saat menerima kebaikan, kapasitasnya betul-betul dipertimbangkan, sehingga saya wajibkan penjenengan pada saat penerimaan bagai minta bantuan akademisi. Penjenengan boleh saja diminta kalau membantu, misalnya contoh ini, ngapunten Mbak Ani. Misalnya Mbak Ani, aku titip
Karena persenku yang belum digawe, nggak apa-apa, sanggup aja. Yang penting pada saat ada penerimaan itu nilainya masuk. Ada standar nilai yang betul-betul benar harus pegang, sehingga tahu persis bahwasanya kapasitas pegawai yang saya perlukan seperti ini. Sehingga pada saat tidak sesuai kriteria, Mbak Ali tidak tuli besok. Ini loh, nilainya tidak masuk. Sehingga nyuwun sewu, nyuwun ngapunten kalau tidak bisa kami wujudkan, tidak bisa kami terima. Hal ini tolong dibiasakan. Hormati semua mitra-mitra kerja kita, namun penjenengan juga tetap bisa pegang amanah dengan baik. Sampai harus punya target-target kerja, dan ini termasuk Pak Taufik. Jangan ada target-target kerja. Apa langkah yang segera harus dilakukan? Kalau nggak salah, tingkat kebocoran PDM ini sampai 25% terkasarnya Mas Dian. Nah, ini sesuatu yang menurut saya seberapa dewi 9. Walaupun secara kriteria normatif bisa dipahami, tapi kalau dari sisi ini pengelolaannya, kebuang seberapa ini nilainya gede banget nih. Nah, bagaimana panjenengan nanti dalam kontrak kerja dengan saya tahun pertama sampai nanti kurangi berapa itu misalnya untuk tentang kebocoran, kemudian tentang kualitas pelayanan seperti apa nanti betul-betul dirinci, sehingga betul-betul dengan pada setiap akhir tahun anggaran bisa mempertanggungjawabkan kinerja panjenengan. Karena ini tantangan untuk Mas Taufik dan Mas Edi. Betul-betul saya ingin panjenengan mampu itu, dan saya yakin mampu. Kelemahan dari kita rata-rata tentang keberanian mengambil langkah. Nah, bagaimana hal itu harus ditinggalkan? Ya, sampai sadarlah, sampean sudah bersumpah, kemudian sudah diberi kewenangan, yang betul-betul harus tampil. Kalau penjenengan berkaitan dengan lingkungan, teman-teman aparat hukum yang mungkin sering juga menerima laporan kegiatan penjenengan, yang penting sampai hormati dan jelaskan dengan baik, insya Allah akan berakhir dengan baik. Dan saya selaku bupati siap bersama-sama penjenengan untuk mencarikan kalau ada masalah yang ada. Dan insya Allah dalam era saya ini saya sudah kita bisa bangun dari level provinsi, kemudian teman-teman dari aparat hukum, dari Kejaksaan Tinggi, dari Kepolisian, Polda, kemudian dari Datem, ke bawah sampai level kabupaten. Insya Allah saya dimudahkan untuk berkomunikasi, sehingga sahabat tidak usah ragu lagi untuk melanggar. Hal-hal yang memang perlu dikonsultasikan dengan beliau, misalnya kejaksaan, legal, benar dan sebagainya, lakukan aja pada pendampingan. Kemarin sore saya ditinggali Pak Kajati dalam rangka itu, sehingga sampai bersyarat untuk melangkah. Bagaimana kereta sembako ini menjadi BUMD yang betul-betul sehat, walaupun tujuannya untuk kepentingan umum, tapi penjenengan bisa membantu mewujudkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kemudian siapa juga sudah melangkah kemarin PDAM bikin minuman daksu, ayo dikelola dengan baik. Jangan tertatih-tatih seperti hari ini. Segera agendakan pembahasan khusus bagaimana soal pemasaran gabung, sehingga betul-betul nanti yang secara kualitas itu sudah teruji,
tinggal bagaimana nanti ada kepercayaan di masyarakat. Artinya apa? Pemasaran. Jadi Mas Edi sama Mas Taufik dengan segala, utamanya Mas Taufik dengan segala beban kerja penjenengan selaku kepala PU, ya, tambahan di Waris ini betul-betul menjalankan ini dengan baik waktunya sehingga betul-betul efektif. Dan insya Allah selama era saya gariskan sudah minta bagian hukum untuk kepala PU menjadi Dewan Pengawas PDAM. Kenapa pemikiran saya seperti itu? Kegiatan-kegiatan untuk pemeliharaan infrastruktur PDAM itu kerjasamanya dengan PU. Dan saya juga nggak mau lagi nanti ada komplain masyarakat. Misalnya PDAM bikin jaringan baru, pengembaliannya nggak baik. Dan ini sudah terbukti sering pengembaliannya setelah nggak nyampe setahun karena padatnya lalu lintas kemudian pada rusak, pemadatannya kurang kuat sehingga jalannya cepat rusak. Karena itu kenapa ini salah satu pemikiran saya sehingga kepala PU Dewan Pengawas PDAM. Ini mudah-mudahan kolaborasi ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Karena kebocoran itu ada dua, kebocoran besar, kebocorannya ada dua, akumulasinya kebocoran teknis dan non teknis. Nah, ini kita mau mencoba untuk kita tekan dengan kerja keras, mudah-mudahan nanti kita dapat melakukan ada progres dari tahun ke tahun. Mungkin seperti apa kinerjanya untuk mengurangi kebocoran itu? Yang pertama kita harus akurasi meter air harus kita lakukan penggantian kalau mati atau kalau sudah tidak berketemunya sudah lewat ya harus kita ganti. Yang kedua kita harus inspeksi jaringan dalam hal ini harus rutin kita cari kebocoran air secara fisik di lapangan. Yang ketiga yang kita lakukan adalah kita harus menghitung setiap bulannya berapa debit yang kita produksi biar real gitu, dan yang distribusi berapa biar real juga. Ada dua ukuran yang harus setiap bulan kita lakukan uji untuk meter airnya. Untuk saat ini berapa volumenya Pak yang tersalur setiap hari? Kita produksi kita 500-an lebih dikit liter per detik per bulannya. Ya. Per hari, maksudnya produksi per hari ya segitu. Untuk kebocoran yang dimaksud itu di wilayah mana saja Pak? Titik-titiknya Pak? Itu akumulasi. Jadi ada kebocoran tersebar. Ya, ada yang lebih kecil, ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi secara akumulatifnya 26% tadi. Nah, kita sudah mempunyai rencana terkait yang kita lakukan dan kita sudah mengidentifikasi daerah mana yang akan kita prioritaskan untuk ditekan. Dan juga daerah mana yang akan kita prioritaskan untuk yang tadi Pak Bupati sampaikan bahwa masih ada keluar air keruh dan sebagainya, air mati. Kalau itu jangan sampai terjadi. Keruh mati itu bagian dari peran kita yang kurang optimal. Makanya kita segera lakukan perbaikan dan kalau tadi disebutkan kebocoran teknis dan non teknis, yang non teknis itu apa? Non teknis seperti meteran mati itu kan non teknis, tidak kelihatan. Yang teknis air kelihatan seperti itu. Kemudian Bapak dengan tugas amanah sebagai Direktur Utama PDAM Jakarta Sembada Sleman ini yang mana tadi resmi dilantik oleh Bapak Bupati, gimana? Ya, kami selaku Direktur yang baru tentunya akan mengajak seluruh karyawan PDAM Sleman untuk bekerja keras melayani masyarakat. Jadi melayani yang terbaik untuk masyarakat Sleman. Kita juga mau ekspansi daerah-daerah yang belum terlayani akan kita layani dengan baik. Seperti itu. Terima kasih.